Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran 3. Ini ada gambar permainan talikan pitanya. Cara bermainnya adalah dengan membuat 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berada di lapangan bersiap-siap untuk berjalan. Lalu anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. Nah, permainan ini berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Setelah kalian tahu bagaimana cara bermain talikan pitanya, silahkan kalian praktikkan bersama temanmu. Saat kamu melakukan permainan, jangan lupa perhatikan teknik berjalan yang baik. Bagaimana sih teknik berjalan yang baik itu? Perhatikan gambar seorang anak laki-laki tersebut. Saat berjalan, kepala harus tegak, bahunya santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu, otot lutut dikencangkan, otot paha santai, otot perut dijaga tetap kencang, postur tubuh harus lurus. Coba kalian praktekkan kembali. Jika sudah dipraktekkan, mari kita lanjut belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Seperti pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Mari kita cari ciri-ciri khusus pada tumbuhan lainnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, tapi daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya pada tanaman kangkung air. Yang kedua ada hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Contohnya seperti tumbuhan pakis. Yang ketiga yaitu xerophyt. Xerophyt itu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Contohnya seperti tumbuhan lidah buaya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Coba kalian amati habitat dan cara melindungi diri tumbuhan yang ada di sekitarmu. Baik, kita lanjut. Ibu akan menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Ia juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan beliau juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan Bung Hatta.
Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Selain itu, beliau juga disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau juga merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan. Yang kelima ada Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam ada Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Dialah yang menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Yang terakhir ada Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.